Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Waktu terakhir memang kita melihat berbagai pemberitaan dan juga di media sosial menyebut bahwa produk A atau produk B ini bisa menangkal kemudian dari virus corona. Benarkah demikian? Langsung saja pemirsa dan juga gadis kita akan tanyakan langsung kepada Dr. Tan Sotien yang saat ini sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi Dr. Tan. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik dokter, sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Siap, Dan pemirsa semangat. kami juga akan ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Dokter Tan untuk menanyakan terkait dengan informasi-informasi yang beredar di WhatsApp atau di media sosial terkait dengan nutrisi untuk menangkal COVID-19. Kita langsung saja tanyakan kepada Dokter Tan. Dokter, ini kan banyak sekali, ada yang mengatakan susu merek A, lalu juga ada yang mengatakan minuman B ini bisa mencegah seorang dari COVID-19. Itu betul atau tidak dok? Jawabannya adalah nggak benar ya. Jadi nomor satu, ini sebetulnya suatu pembiaran yang sudah lama. Jadi opini publik ini memang sudah digiring ya. Sebab sebelum kita mengalami COVID ini seperti kejadian luar biasa seperti ini, kita juga tahu ketika bulan puasa juga susu yang sama kan disebut ya kan, susu steril membuat Anda puasanya lebih lancar, memenuhi gizi dan sebagainya. Jadi ada beberapa overklaim yang sebetulnya pemerintah mestinya campur tangan. Ya, campur tangan artinya apa? Orang-orang, pihak-pihak, termasuk industri yang melakukan overklaim itu harus disentil sedikit. Lo ngomong boleh-boleh aja, tetapi nggak usah sampai lebay. Nah, dasarnya masyarakat kita kurang literasi. Nah, kalau ini terjadi di Jepang, terjadi di Jerman, barangkali orang cuma bilang, oh oke, fine gitu ya. Tapi negara kita kan modelnya kan begitu. Dr. Tan Sotien juga kalau mengatakan ada suatu produk tertentu waduh itu pasti diserbu nantinya. Ya, jadi masyarakat kita ini tidak belajar dari yang disebut dengan literasi. Ya, sehingga asumsinya itu bukan main. Jadi mengandaikan bahwa susu itu adalah suatu minuman ajaib, bisa mencegah terinfeksi dan sebagainya. Padahal prokes 5M itu yang mesti dijaga. Prokes 5M yang satu-satunya sudah terbukti sebagai pencegahan. Ya, bahkan kalau Anda lihat blognya Harvard University, di situ dikatakan Anda mau minum vitamin sampai 1 genggam, 1 kresek, itu tidak membuat orangnya menjadi lebih sehat, apalagi mencegah terkena virusnya. Apalagi orang-orang yang sedang diobati. Ya, lalu kemudian diandaikan kalau meminum vitamin A, E, B, C, A, B sampai 10.000 unit, 2.000 unit, itu juga tidak membuat dia lebih cepat, lebih sembuh. Ya, jadi untuk bisa menjadi sembuh, kembalinya penciuman, kembalinya imunitas, itu perjalanannya panjang. Nah, orang Indonesia lebih sering lompat ke solusi, tidak bicara evaluasi. Ya, ini juga sama. Apa sih obatnya kanker? Waktu itu ingat nggak bajaka? Akar bajaka, waduh diserbu. Semua orang yang punya benjolan selalu minumnya akar bajaka. So, ini menandakan ada semacam chaos yang mestinya harus dibenahi. Dengan literasi yang sangat minim, tentu saja ini akan menyenangkan bagi orang-orang yang ingin mengambil kepentingan. Dan itu tipikal publik Indonesia. Negeri 062 plus 62. Ya, jadi sedihnya bukan main memang. Oke, dokter sudah ditegaskan. Berarti memang untuk pencegahan tidak, untuk penyembuhan pun juga tidak. Tapi kalau misalnya membantu penyembuhan, ini apakah kemudian susu sejenis ini bisa untuk membantu, khususnya untuk mereka yang sudah terpapar COVID-19, dokter? Oke, bicara tentang membantu, kita butuh apa? Kita butuh pangan sehat. Pangan sehat yang ngomong susu itu siapa? Gitu loh ya. Pangan sehat itu kan ada yang namanya karbohidrat, protein yang cukup, ya, kemudian ada lemak yang sehat. Karbohidrat Anda bisa makan seperti biasa, ditambah dengan sayur dan buah yang mumpuni. Ya, protein disesuaikan dengan apa yang Anda punya di tempat Anda. Kalau Anda tinggal di pesisir, yuk kita makan ikan lebih banyak. Tapi bukan ikannya digoreng, bisa dipepes, bisa dipange, bisa di asam pade, ikannya bisa di kuah asam. Itu kan protein. Ya, di dalam ikan itu juga ada macam-macam, ada mineral dan sebagainya. Jadi ini ada apa dengan merek tertentu? Udah susunya mesti merek tertentu. Ini kan kocaknya bukan main gitu loh ya. Jadi sekali lagi kembali kepada nalar, kembali kepada literasi. Ini penting banget. Ya, jangan sampai malah kita memborong sesuatu yang maaf ya, 75% lebih dari bahan bakunya aja impor tuan dan nyonya. Ya, jadi dan diproduksi oleh merek tertentu, industri tertentu. Saya nggak anti industri ya, tetapi kalau kayak begini kan negara kita cuma jadi konsumen.
Ya, padahal negara kita ini adalah negara yang sangat kaya, bahkan produsen, dan nggak masuk akal banget gitu loh ya, pencegahan kena infeksi corona dengan cara minum susu, minum empon-empon, minum jamu, makan vitamin segerbek. Ya, tetapi kalau lagi isoman, kemudian orang-orang yang mengirimi makanan, nah ini dia lucu. Ya kan, kalau orang lagi isoman disayang ya sama orang-orang sekitarnya, dikirimin makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak. Ya, makanan-makanan kekinian. Bukankah itu malah membuat peradangannya semakin menggila? Ya, jadi ini sekali lagi kita kembali kepada literasi. Sudah saatnya masyarakat kita ini, publik Indonesia, dididik yang benar. Ya, Dok, saya juga mau mengingatkan untuk pemirsa ini yang mau juga bertanya kepada Dr. Tan, bisa menghubungi kami di 02158399100 untuk menanyakan sebetulnya apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan ketika mungkin terpapar COVID-19, terutama soal nutrisi. Nah, itu juga bisa langsung dijawab saja, Dok. Nutrisi apa sebetulnya yang perlu disiapkan oleh masyarakat ketika mereka akhirnya harus isoman, dan ini supaya meningkatkan kembali imunitas tubuh tuh apa nutrisi yang harus disiapkan? Oke, yang pertama Anda harus make sure dulu, harus mengkonfirmasi dulu Anda terkena atau tidak. Salah satu cara adalah dengan antigen swab, lalu kemudian diteruskan dengan PCR. Itu adalah the golden standard. Saya dengar berita pada hari ini bahwa pemerintah sudah menggratiskan PCR. Jadi nggak ada alasan bahwa kalau seandainya pemerintah juga mengatakan, oh maaf reagennya habis, oh maaf kitnya, oh maaf sumber daya manusianya nggak ada. So nggak ada alasan ya. Dan yang kedua, kalau seandainya PCR Anda sudah negatif, yang pertama adalah strategi isolasi mandiri. Ya, jadi jangan sampai isolasi mandiri tetapi pergi ke apotek untuk ngantri beli vitamin. Nah, itu namanya bukan isolasi. Ketika kamu lagi ngantri, Anda udah nularin ke segitu banyak orang ya. Jadi strategi isolasi mandiri. Siapa orang-orang terdekat Anda yang bisa Anda mintai bantuan. Dan yang kedua, yang lebih penting adalah jangan prescribing. Jadi jangan meresepkan diri sendiri. Self prescribing itu bahaya. Jadi kalau Anda butuh dokter, maka Anda harus terhubung dengan telemedicine. Hari ini juga saya salut banget dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah disebutkan ada 11 platform yang bisa Anda unduh, Anda download aplikasinya. Ya, jadi kita punya telemedicine. Dengan telemedicine Anda berhubungan dengan dokter yang legal, legal, mendapatkan resep yang legal, tercatat dengan baik, bahkan obatnya dikirim ke alamat Anda. Ya, jadi jangan sampai Anda mendapatkan resep dari katanya. Ya, yang sekarang sedang beredar kan menurut dokter A, dokter B, dokter C, Anda menggunakan A, B, C, D, E. Yang satu lagi, dukun A, B, C, D. Anda menggunakan kalau ini nggak mempan, carinya itu. Wah, nanti kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Baik, itu sudah disediakan semuanya, dan isoman memang perlu strategi dan juga pembinaan serta pengawasan tentunya ya dokter ya. Baik, sekarang kita akan menuju ke penelpon yang sudah tersambung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ada Pak Roy. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Jason. Ya, silakan Pak Roy pertanyaannya. Ya, saya mau tanya ke Dokter Tan. Ini kan sebenarnya COVID ini ya banyak informasi yang bisa dibilang masih membingungkan. Nah, kita berharap untuk menjaga stamina tubuh ini, kalau jamu itu sebenarnya jenis apa aja, memang seperti jahe atau kunyit segala macam kayak gitu, itu bisa dikonsumsi seperti apa untuk bisa meningkatkan imun tubuh, dan mungkin ada tips-tips lain untuk bisa meningkatkan imun tubuh di kondisi saat ini. Itu aja Mas Jason. Ya, baik, terima kasih Pak Roy dari Jakarta atas pertanyaannya. Langsung dokter dijawab kalau untuk penggunaan misalnya jamu seperti kunyit, jahe. Nah, ini bisakah untuk mencegah atau membantu pemulihan COVID-19, dan konsumsinya harus diapakan nih dokter biasanya? Ya, nomor satu yang saya ingin tegaskan adalah tidak ada cara lain untuk mencegah kecuali prokes ketat. 5M. Ya, jadi menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sebab kalau kita berhenti, virusnya akan berhenti. Perkara jahe, jamu, dan sebagainya, Anda harus bicara dengan orang yang paham. Sebab saya juga kemarin dulu sempat ngedapetin pasien nih Mas. Dia udah seminggu minum minuman jahe. Tahu nggak yang jadi apa? Sakit mahnya malah kambuh. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Dan orang Indonesia kan nggak punya dosis Mas. Jahenya 1 ruas, 1 bonggol, sehari 3 kali, pagi saja, atau kalau pengen lebih manjur, setiap 2 jam sekali minum jahe. Jadi ini ricuhnya bukan main ya. Jadi gunakan yang namanya rempah sebatas kepentingan rempah.
Anda bikin opor, Anda bikin makanan Indonesia seperti kari dan sebagainya. Jadi functional food Indonesia itu oke banget sebagai meningkatkan imunitas. Tetapi di rumah masing-masing jangan seperti herbalis dadakan. Ya, lalu kemudian badan Anda menjadi laboratorium percobaan gitu loh ya. Jadi yang paling penting tadi Pak, saya punya pesan cuma satu, jangan keluyuran dan jaga kalau Anda tidak keluyuran, rumah Anda pun tidak ada orang yang keluyuran ya. Sebab yang saya lihat dalam klaster keluarga, Anda barangkali tidak tertular dari interaksi Anda. Tapi Anda lupa, Anda punya pembantu rumah tangga yang pocokan. Pocokan itu artinya pulang hari. Anda juga masih punya supir yang diam-diam masih makan di warung. Ya, Anda tahu yang namanya warung itu prokesnya omong kosong begitu. Anda udah mulai makan rame-rame di sana. Ya, Anda diam-diam listriknya mati, lalu kemudian ada orang dari jasa listrik apa segala macam masuk, lalu kemudian nggak pakai masker dengan benar. Ya, nah, itu kan orang yang bekerja di rumah Anda. Kesehatan ya dok, intinya protokol kesehatan. Betul. Dan konsumsi jamu itu sendiri boleh, tapi harus sesuai takaran, tidak boleh berlebihan begitu. Baik dokter Dan, kita tahan dulu, nanti kita akan berbincang lagi, kita lanjutkan perbincangan ini pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan masih membahas terkait dengan benarkah produk ini, produk itu kemudian bisa disebut-sebut mencegah atau bahkan mengobati COVID-19 pada seorang. Nah, kalau tadi sudah dijawab, produk susu ini sudah dinyatakan jelas tidak bisa ya untuk kemudian mencegah COVID-19. Nah, kami akan melanjutkan lagi perbincangan dan sudah terhubung bersama kami. Ini penelpon berikutnya ada Pak Marpaung dari Jakarta. Selamat pagi Pak Marpaung. Selamat pagi Pak Marpaung. Sudah tersambungkah bersama kami? Ini memberikan pencerahan setiap hari kepada masyarakat. Ini yang kita harapkan. Mas Butan, Dr. Tan. Ya, silakan Pak Marpaung disampaikan. Kami sangat berbahagia. Ya, kami sangat berbahagia. 40 tahun sampai pendidik. Kita punya Ya, silakan lanjutkan Pak Marpaung. Ini melalui media ini Dr. Tan sudah memberikan bagaimana nutrisi yang baik kepada masyarakat yang selama ini Baik, nampaknya permasalahan sinyal dan juga komunikasi. Tapi tadi sedikit saya menangkap Pak Marpaung menyebut bagaimana kemudian nutrisi. Nah, ini kembali lagi nih dokter. Untuk nutrisi, kita spesifik saja di dokter, asupan yang harus kita kemudian konsumsi agar imunitas kita terjaga. Ini yang seimbang, yang sehat harus yang seperti apa nih dokter? Bosen ya saya ngomong tentang isi piringku. Jadi Pak Marpaung coba dilihat ya. Kalau kita punya piring nih, misalnya sarapan ya, bayangin nih, daripada sarapannya itu lalu belum apa-apa minum jamu ya, perutnya masih kosong. Jadi kalau kita orang Indonesia sarapan, yuk kita bagi dua piringnya. Bagi dua dulu, sebelah kiri mau diisi apa? Ada sayur, ada buah. Ya, sayur dan buah yang murah yang di tempat kita biasa terdapat. Ya, kalau di Sumatera, di Pulau Jawa, di Indonesia Timur, bahkan di Kalimantan, itu kita punya banyak sekali pisang. Sekarang lagi musim mangga. Ya, jangan sampai mangga kita dibuat manisan, karena nggak ada yang makan. Mangga kita diekspor ke Jepang. Oke, makan mangga. Sebab di dalam mangga, Anda bukan cuma mendapat vitamin C. Anda punya karotenoid, Anda punya serat, ya. Dan serat yang tidak larut itu membuat menjadi prebiotik, sehingga usus Anda menghasilkan probiotik. Ya, dan probiotik yang sehat karena dari sayur dan buah itu membuat Anda mempunyai kekebalan imunitas yang juga baik. Jadi bukan minum produk, nanti ada produk probiotik diuber-uber lagi. Aduh, pening kepala saya. Ya, lalu separohnya lagi mau diisi apa? Lauk dan makanan pokok. Lauknya apa? Pak Marpaung barangkali senang makan ikan bakar ya kan? Orang Jawa makan tempe tahu tapi dibacem misalkan. Ya, dan terutama tempe juga mengandung probiotik. Walaupun sudah dimasak namanya postbiotik, masih berguna. Ya, lalu kemudian makanan pokok. Makanan pokok tidak selalu harus ininya organik, nasinya organik. No. Kita punya beras, ubi, singkong, kentang, jagung, tales. Itu yang penting. 3 kali sehari. Ya, sebab yang disebut dengan kesehatan atau nutrisi itu bukan berarti Anda makan hari ini lalu besok kemudian jadi sehat. Nutrisi itu tidak sama seperti Anda minum obat turun panas gitu loh ya. Nah, kalau sudah bergejala, tetaplah makan yang sehat 3 kali sehari.
ya. Baik. Mau kemudian penciumannya terganggu, pengecapannya nggak enak, biasa makan sambal berasa, sekarang makan terasi juga nggak kecium baunya, nggak apa-apa, sabar. Jangan mengatakan, dok obatnya anosmia apa? Jangan. Sabar, lalui, dan jangan Tetap stres. makan makanan bergizi ya dok, 3 kali Ya, sehari. dan Baik. tidak stres. Baik, tidak stres juga itu termasuk. Kita tahan dulu dok, kita ada juga penelpon berikutnya Pak Hasanuddin dari Pinrang. Silahkan, selamat pagi Pak Hasanuddin. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, mau ditanyakan ke dokter. Ini dokter Tan ini. Saya mau bertanya, kan tadi dikatakan bahwa kalau kebiasaan makan minum itu kadang-kadang menjadikan kita stres. Jadi saya punya pertanyaan ini dok, kalau kita minum suplemen semacam vitamin-vitamin itu, kira-kira berapa dosisnya per hari itu dok? Baik, kita sudah tangkap pertanyaannya Pak Nasaruddin. Mohon maaf sebelumnya. Silahkan Dokter Tan, untuk vitamin itu konsumsinya seperti apa dan takarannya seperti apa? Oke, dalam situasi sulit seperti ini saya mempunyai himbauan. Saya punya himbauan dari hati saya yang paling dalam. Buat Anda yang masih sehat, tolong jangan berebut vitamin. Buat Anda dan saya yang masih sehat, kita makan yang sehat. Sebab vitamin yang dibutuhkan bagi orang sehat itu nggak sebanyak yang Anda pikirkan. Ya, dan sekali lagi vitamin tidak mencegah Anda untuk tidak tertular. Yang tidak tertular adalah prokes 5M. Jadi dalam situasi seperti begini, yuk kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kesetiakawanan nasional ini sangat dibutuhkan. Jadi stop rush, stop panic buying dengan vitamin dan segala macam. Nah, bicara tentang dosis, tentu dosis akan disesuaikan dengan orang yang membutuhkan vitamin. Di ilmu kedokteran, vitamin disebut sebagai adjuvan. Adjuvan itu adalah suatu tambahan yang membuat orang ini bukan menjadi lebih baik, tetapi membuat orang ini menjadi lebih mudah menyerap gizi, lebih karena kondisi sakitnya. Ya, perlu ditopang. Nah, penopang itu apa? Sekali lagi disesuaikan dengan kondisi Anda. Itu sebabnya kenapa walaupun saya punya Instagram, saya punya apapun, saya tidak pernah mau menjawab dosis. Karena apa? Ini akan ditentukan ketika Anda berkonsultasi secara pribadi dengan orang-orang yang bertanggung jawab di telemedicine. Jadi, Anda berkontaklah dengan telemedicine, ada dokter di sana yang mempunyai izin praktek yang resepnya sah. Dan pastinya tidak akan memberikan Anda overdosis obat-obatan yang di luar keliaran yang terjadi seperti sekarang. Aku rasa demikian. Saya tidak akan menjawab karena sekali lagi kebutuhan vitamin manusia itu tidak sebanyak yang Anda bayangkan. Tetaplah hidup sehat, makanlah dengan baik, dan berbagilah dari hati nurani. Itu penting banget karena ini adalah masalah nasional. Ya, konsumsi vitamin ini kembali lagi ke kebutuhan dan kondisi orang lagi dan tentu harus didiskusikan dengan dokter, dan dokter sudah menjelaskan, menegaskan bahwasanya produk seperti susu dan vitamin ini tidak bisa mencegah COVID-19. Nah, tapi dokter, permasalahan begini, kita nyambung dari vitamin terus kemudian ada obat-obat herbal. Indonesia kaya herbal. Oke lah, tidak bisa mencegah, tapi untuk mengobati. Nah, khusus untuk obat-obat herbal yang ada di Indonesia ini apakah juga bisa membantu untuk mengobati, dokter? Sampai hari ini saya belum bisa memberikan suatu pernyataan yang sifatnya signifikan. Apakah herbal itu memang betul membuat orang menjadi tidak terkena sembuh lebih cepat dan sebagainya. Sekali lagi kita pulangkan kepada azas legalnya. Sebab kita juga tidak pernah tahu apakah obat yang Anda atau herbal yang Anda konsumsi itu sudah melalui jalur BPOM, jalur keamanannya, dosisnya. Dan bukan cuma dosis sekali pakai, dalam sehari mau berapa kali minum, dan untuk berapa lama. Ya, dan apakah ini juga berefek untuk anak-anak yang sedang tumbuh kembang misalnya? Sebab asal kita tahu bahwa anak-anak kita juga sekarang menjadi korban gitu loh ya. Dan biasanya kalau orang tuanya minum, anaknya juga dicekokin. Dek, coba yuk, mama juga pakai ini. Adik tuh juga lagi demam. Nah, ini adalah suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, berpulang kepada hati nurani. Kita orang ya, ini penting banget ya, apalagi mencelakakan keluarga sendiri. Dalam situasi sulit seperti ini, everybody wants to share, semua orang ingin berbagi, dan itu adalah kabar baik. Yuk kita berbagi bukan dengan hal-hal yang mencelakakan orang, tetapi berbagilah misalnya kalau Anda ingin kirim buah, kirim sayur, dan ini akan mengaktifkan pedagang nasional ya kan, para petani yang juga sekarang lagi panen alpukat, panen mangga gitu loh ya, abang-abang ojol yang juga sibuk mengantar, seperti itu.
Ya, jangan sampai panik buying, tetap penuhi nutrisi secukupnya, sebutuhnya begitu ya Dokter Tan. Terima kasih Dokter Tan sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Dokter Tan. Iya, ini satu pesannya adalah harus tetap punya nalar, harus menggunakan logika bahwasanya produk-produk ini harus kita juga baca juga ya kegunaannya. Literasi itu penting. Baik, sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan karena itu yang utama mencegah dari COVID-19.